Selamat pagi teman-teman, selamat pagi suster. Perkenalkan nama saya Mawati Manalu, NIM 03 2019 077. Nah, di sini saya akan menerangkan apa itu asuhan keperawatan BPH atau benigna prostat hiperplasia. Apa sih BPH itu? BPH adalah pembesaran kelenjar dan jaringan seluler kelenjar prostat yang berhubungan dengan perubahan endokrin berkenaan dengan proses penuaan. Pembesaran prostat disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu ketidakseimbangan hormon estrogen dan androgen, serta faktor utama proses penuaan sehingga obstruksi saluran kemih dapat terjadi. Lalu, apa saja dampak yang terjadi bagi klien penderita BPH? BPH dapat menyebabkan obstruksi sehingga dapat dilakukan penanganan dengan cara melakukan tindakan yang paling ringan, yaitu secara konservatif atau non-operatif, sampai tindakan yang paling berat, yaitu operasi. Terdapat macam-macam tindakan bedah yang dapat dilakukan pada klien BPH, antara lain prostatektomi suprapubis, prostatektomi perineal, prostatectomy retropubik, insisi prostat transuretral, reseksi prostat. Tanda dan gejala BPH. Menurut Haryono 2012, tanda dan gejala BPH meliputi 1. Gejala obstruktif. Hesitansi, yaitu melalui kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan. B. Intermitensi, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan oleh ketidakmampuan otot destrusor dalam mempertahankan tekanan intravesika sampai berakhirnya miksi. C. Terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. 2. Gejala iritasi. Urgensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit ditahan. Frekuensi, yaitu penderita miksi lebih sering miksi dari biasanya, dapat terjadi pada malam hari dan siang hari. Yang ketiga yaitu disuria, di mana disuria nyeri pada waktu kencing. Klasifikasi BPH. Derajat 1 biasanya belum memerlukan tindakan bedah, diberi pengobatan konservatif. Derajat 2 merupakan indikasi untuk melakukan pembedahan, biasanya dianjurkan reseksi endoskopi melalui uretra. Derajat 3 reaksi endoskopik dapat dikerjakan bila diperkirakan prostat sudah cukup besar. Reseksi tidak cukup 1 jam, sebaiknya dengan pembedahan terbuka melalui transperineal. Derajat 4, tindakan harus segera dilakukan, membebaskan klien dari retensi urin total dengan pemasangan kateter. Komplikasi menurut Widijanto 2011, komplikasi BPH meliputi yaitu 1. Aterosklekrosis, yang kedua infrak jantung, yang ketiga impoten, yang keempat hemoragik postoperasi, yang kelima fistula, yang keenam struktur pasca operasi dan inkontenia urin. Lalu yang terakhir yaitu infeksi. Penata laksanaannya sebagai berikut. 1. Terapi medikamentosa. Penghambat adrenergic, misalnya prazosin, doxazosin, afluzosin. Penghambat enzim, misalnya vinarteride. Lalu filoterapi, misalnya eviprostat. Terapi bedah yaitu prostatektomi. Prostatektomi suprapubis adalah salah satu metode mengangkat kelenjar melalui insisi abdomen, yaitu suatu insisi yang dibuat ke dalam kandung kemih dan kelenjar prostat diangkat dari atas. Prostatektomi
perineal adalah mengangkat kelenjar melalui suatu insisi dalam perineum. Prostatektomi retropubik adalah suatu teknik yang lebih umum dibanding endekatan suprapubik di mana insisi abdomen lebih rendah mendekati kelenjar prostat, yaitu antara arkus pubis dan kandung kemih tanpa memasuki kandung. Pemeriksaan penunjang yaitu 1. Pemeriksaan kolor dubur, yang kedua USG, yang ketiga urinalisis dan kultur urin, yang keempat DPL, yang kelima PA atau yang disebut dengan patologi anatomi, yang keenam ureneum elektrolit dan seru kreatinin. Konsep asuhan keperawatan postoperasi BPH. 1. Anamnese. Identitas digunakan untuk mengetahui klien yang mengalami BPH yang sering dialami oleh laki-laki di atas umur 45 tahun. Keluhan utama pada klien postoperasi BPH biasanya muncul keluhan nyeri, sehingga yang perlu dikaji untuk meringankan nyeri yaitu paliatif, rasa nyeri yang dirasakan, quality, keganasan, intensitas, dan waktu serangan lama atau time judge. Pemeriksaan fisik atau data objektifnya yaitu tanda-tanda vital, pemeriksaan temperatur dalam batas normal. Pada klien postoperasi BPH mengalami peningkatan. Pada klien postoperasi BPH mengalami peningkatan. Pada klien postoperasi BPH mengalami peningkatan tekanan darah. Pemeriksaan fisik atau head to toe. Yang pertama itu mata. Lihat kelopak mata, konjuktiva, pucat atau tidak. Mulut dan gigi. Kaji bagaimana kebersihan rongga mulut dan bau mulut, warna bibir, lidah. Lihat jumlah gigi, adanya karis gigi atau tidak. Leher. Palpasi daerah leher untuk merasakan adanya massa pada kelenjar tiroid, kelenjar limfe, dan trakea. Kaji untuk kemampuan menelan klien. Adanya peningkatan vena jugularis. Dada. Lihat bentuk dada, pergerakan dinding dada saat bernafas, apakah ada suara nafas tambahan. Sekian dan terima kasih.